Berarti kita harus mulai dari luluskan dulu. Setelah diluluskan, setelah terakhir kan kosong. Baru setelah bawahnya kita naikkan ke kelas akhir sampai berikutnya. Oke, langsung kita luluskan dulu ya. Klik. Karena nah di sini fitur kelulusannya sudah muncul di sini ya. Select all sudah bisa, kita checklist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Lea Liaca. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menaikkan santri di MIS PD Pontren ya, tahun ajaran semester ganjil 2024-2025 ya. Ini baru saja fitur kelulusan dan kenaikan dan lain-lainnya baru tampil ya. Karena ini dari kemarin banyak yang bertanya ya mengenai tentang kapan itu kelulusannya atau select all kelulusannya itu bagaimana ya. Ini dari OZZ ya. Ini dalam pertanyaan mau tanya, Pak siswa status siap diluluskan, akan tapi di menu tidak ada select all luluskan, itu bagaimana Pak? Oke, ini kemudian dari pertanyaan dari Nur Azizah T5N. Maaf Pak, sebelumnya izin bertanya, saya tidak ada kolom tambah di daftar santri, tapi sebelumnya ada, itu bagaimana sulitnya ya. Ini pertanyaan kemarin ya, pada tanggal 1, tanggal 2 itu memang baru maintain ya, atau perbaikan, atau memang servernya baru berhenti ya. Oke, di sini juga ada pertanyaan lagi dari Mas Lakunizom Ponpes ya. Pak, kok saya mau ini Ustadz baru, option tambah Ustadz barunya hilang. Kira-kira kapan Pak ya adanya ya? Oke, ini juga pertanyaan lagi dari user IU5HS5ZK1F 19 jam yang lalu ya. Ini sudah masuk 2 Juli kok fitur lulusan dan kenaikan belum muncul ya, mohon bantuan penjelasannya. Kemudian ini dari Naisujai 1075. Bagaimana kalau belum ada tool kelulusan? Setelah itu di sini dari user IU5HS5ZK1F. Assalamualaikum, Niki sudah berakhir tanggal 30-an Juni. Kok fitur kenaikan dan kelulusan belum juga muncul ya, hingga belum bisa memproses, tolong penjelasannya ya. Ya oke, ini yang kita tunggu pada tanggal 3 Juni 2024 ini fitur kenaikan dan fitur kelulusan dan kenaikan akhirnya sudah muncul, dan tahun ajaran barunya juga sudah berubah menjadi tahun ajaran ganjil 2024-2025 ya. Oke, sebelum kita lanjut video ini jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video terupdate dari saya. Mari kita mulai caranya ya. Oke, kita pertama-tama ya apa dulu yang kita update untuk apa ini MIS 4.0 PD Pontren ya. Ini kebetulan yang MDT ya. Untuk yang TPG bisa tulis komentar di kolom komentar ya. Nanti kalau ada waktu saya buatkan video. Mungkin ada pertanyaan yang perlu saya jawab melewat video. Nanti kalau ada waktu saya buatkan video mengenai MIS TPG ya. Tetapi hampir sama yang dikerjakan MIS TPG dan MIS MDT itu hampir sama, cuma beda di kelas. Dan pesantren juga hampir sama, cuma beda di kelas ya. Rata-rata beda di kelas ya. Ya kelasnya itu sebenarnya bisa disesuaikan dengan kelasnya masing-masing ya. Oke, kita langsung saja kita cek ya.
Untuk pertama-tama setelah ini tahun ajaran barunya berubah ya, kita cek santri ya. Bila di sini santrinya 0 ya, kita bisa refresh di sini ya. Ini ada lingkaran ini, kita klik seperti ini. Oke, setelah itu kita langsung ke santri ya. Kita ke tambah santrinya nanti ya. Kita luluskan dulu pertama-tama. Ini ada naikkan, ada luluskan. Ya, kita seperti sekolah normal ya, kita lulus dulu. Setelah itu kan kelas terakhir kosong, berarti sekolah bawahnya baru bisa dinaikkan di sekolah yang paling akhir gitu. Ini skemanya seperti ruangan-ruangan, rombel-rombel itu ruang-ruangan ya. Kalau masih ada datanya isinya tidak bisa. Berarti kita harus mulai dari luluskan dulu. Setelah diluluskan, setelah terakhir kan kosong, baru sekolah bawahnya kita naikkan ke kelas akhir sampai berikutnya. Oke, langsung kita luluskan dulu ya, klik. Karena nah di sini fitur kelulusannya sudah muncul di sini ya, select all sudah bisa, kita checklist, kelulusan sudah muncul. Oke, nah setelah ini bagaimana? Kita di sini bisa memilih kelas berapa yang kita luluskan ya, karena ini MCT dan kelas saya ada 6 kelas, berarti kelas yang paling akhir ini 6 kelas ya. Setelah itu kita bisa cek satu persatu siswa ya. Ini siswa-siswa ini kita cek. Bila dari salah satu siswa ini tidak kelas 6 atau mungkin masih kelas di bawahnya kok berada di sini, berarti kita bisa checklistnya kita hilangi seperti ini. Berarti untuk siswa ini nanti tidak lulus. Karena siswa ini memang lulus semua dan sudah menerima ijazah ya, intinya sudah lulus dari lembaga ini, maka di sini harus kita checklist semua. Ini checklistnya otomatis ya, jadi tidak usah kita klik lagi, bisa kita teliti ya. Pastikan ini kolomnya ini berwarna biru ya, pastikan berwarna biru kalau memang dari siswa-siswa tersebut atau santri tersebut lulus ya. Setelah itu kita klik luluskan seperti ini, berarti 17 santri dinyatakan. Apakah Anda yakin ingin memproses kelulusan? Kita klik ya. Nah setelah itu data kelulusan siswa berhasil disimpan. Oke, berarti kelas 6 ini kosong, berarti kelas 5 ini baru bisa dinaikkan ke kelas 6 seperti itu ya. Kalau belum diluluskan itu ya tidak bisa, atau nanti bisa proses pengerjaannya bisa terbalik-balik ya. Kita ketika mengerjakan MC itu harus urut, karena ada ruangan dibuat skema seperti memang skema kegiatan belajar mengajar ya. Oke, cukup sekian, semoga video kali ini berguna dan bermanfaat bagi Anda sekalian yang bertanya-tanya tentang kelulusan ya, untuk kenaikan kelas. Dan setelah itu nanti kita buat rombel ya, saksikan video saya ini selanjutnya ya. Untuk video kelulusan ini sudah cukup saya kira. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video terupdate dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.